Jadi kita HPP let's say cuma 100.000 gitu ya, Iya. kita jual jutaan, Pak. Kayak nggak percaya sih, kayak salah satunya kayak Pak Ridwan Pak Ridwan Kamil. Kamil. Betul, Pak Ridwan Kamil tokoh ya, Pak ya. Iya. Kayak loh kok mau sama pala gitu. Iya. Mas Ilham. Halo. Thank you sudah hadir di Behind the Business ini yang lagi ngetop nih. Wah, enggak Lagi lah. viral. Topan sampean lah. Enggak lah. Viral produknya produknya lagi di endorse banyak orang-orang hebat. Ya, Beruntung. banyak ini ya, banyak collab ya. Iya, banyak kolab. Cakep. Banyak kolaborasi. Mas Ilham cerita Ya. dong tentang ini produk apa sih? Ini jam tangan kayu ya, tapi kalau saya lebih senangnya disebutnya jam tangan eksotik sebenarnya. Jam tangan eksotik. Betul. Kalau kayu itu kayak general banget gitu ya. Heeh. Kalau eksotik tuh langsung eksotik sama dengan Indonesia gitu. I see. Karena kayu-kayunya juga kayu-kayu di lokal sih sebagian. Apanya yang terbuat dari kayu? Bodinya, head watch-nya, Head-nya. betul. Jadi emang strength-nya kita sebenarnya di narasinya, di storytelling-nya, proses craftsman-nya, kemudian materialnya dari kayu. Dan sebenarnya yang pengen kita angkat di sini itu sebenarnya kita ingin user kita itu lebih lebih aware sama Indonesia lagi, sama Nusantara lagi gitu. Jadi di setiap produk ini disematkan roh-rohnya kayak arwana, ayam cemani, Apa Toraja. di mananya ada? Ada di strapnya, di Oh. bagian bawahnya, dan Sama storytelling di sertifikatnya. ini ya? Betul. Oh, ini sertifikat nih. Sertifikat garansi 1 tahun. Garansi 1 tahun. Betul. Oh ya, ayam cemani adalah satwa endemik Ya. Indonesia. Nggak banyak yang tahu loh ayam geografis. cemani, Pak, ternyata. Gen Z sekarang kayak Bener. semuanya Apa sih ayam hitam. cemani? Itu yang dari Kedu, Pak. Jadi Jawa Tengah, Heeh. itu biasanya ayam cemani itu Ayam dekat. hitam kan? Ayam hitam, sampai darah-darahnya hitam. Jantungnya hitam, parunya hitam, darahnya hitam gitu. Paruhnya hitam. Jadi Dia apa? Dia dimakan atau dikonsumsi bisa, tapi biasanya kalau orang kita kan agak Klinik klinik kan? ya. Jadi itu untuk media penghubung dunia astral sama dunia kita, Oh. begitu. Berapa Jadi, tuh harga ayam cemani? wah, kalau itu kelihatannya harus nanya ke orang. Tapi setahu gue saya sih jutaan sih, Pak, jutaan pasti. Mau menghubungkan arwah-arwah di sini soalnya. Lucu sekali-sekali bawa pedang cemani. Karena cemani itu di dunia ya, Pak ya. Itu cuma ada di Indonesia doang, Pak. Oh. Nggak ada di Afrika, di US, di Eropa, nggak ada, Pak, cuma di Indonesia Sampai doang. ke darah-darahnya hitam. Iya, hitam. Gitu. Makanya ini kan otentik Indonesia ya, Nusantara ya. Benar. Gue pengen diangkat lagi narasinya biar teman-teman kita tuh jadi dalang muda gitu loh misinya, Pak, I sebenarnya. see. Untuk bercerita tentang Nusantara. Terus apa ceritanya? Wah, apa background story-nya sampai membawa pala Nusantara nih? Kalau background story sih basicnya saya cinta banget sama Indonesia, terutama ke arah yang kirinya tadi ya, ke arah cerita-cerita mitologinya, terus dongeng-dongeng gitu. Karena saya punya firasat kali ya, saya punya firasat kayak itu dongeng itu kelihatannya beneran deh gitu. Nggak cuma isapan jempol gitu kayak nenek Ante yang terbang ke bulan, kemudian Sang Kuryang. Sebenarnya feeling saya kayak ya hati saya tuh kayak ini sebenarnya beneran, dan kan hobi saya juga traveling ya, Pak ya. Kadang-kadang suka kepo, misalnya lagi di mana Raja Ampat, itu banyak banget hal-hal yang tanda kutip menarik lah gitu. Wah, ini serius nih gitu. Terus ke Aceh juga ada telapak kaki raksasa seperti itu kan. Itu kayak wow, keren banget ternyata, dan itu sebenarnya di setiap cerita daerah di Indonesia ini ya udah tersematkan itu sebenarnya, Pak gitu. Ditambahin, dikawinin sama background saya, profesi saya kan desainer. Saya basicnya desain produk gitu. Jadi saya punya kayak dari dulu tuh pengen punya gimana sih, saya bukan anak Vkom gitu ya, saya bukan orang yang jago ngobrol gitu. Ya akhirnya mau nggak mau ngedalangnya lewat produk gitu. Cuman ya gimana nih caranya dulu ya, Pak ya, gimana caranya ngawinin produk ini supaya bisa bercerita sih. Itu 2010 yang lalu mungkin masih belum jadi populer, masih belum tren gitu. Tapi saya udah punya idealisme saya untuk melakukan itu. Jam tangan kayu ini, jam tangan eksotik kayu, ya, di dunia sudah ada belum?
Sudah Pak, udah ada. Sudah ada? Sudah ada. Yang pertama tuh di mana? Namanya WeWood. WeWood itu US. Lucunya, pas saya terjun 2009-2010 saya ngeriset nih, WeWood itu diproduksi di Klaten, Jawa Tengah. Wow. Dan itu saya datang ke bawah gunungnya, saya datang sendiri, ngelihat produksinya, ternyata itu benar-benar petani, ya hutan lah, petani kayu. Di sana ada banyak tumpukan dan mereka difasilitasi sama orang bule ini untuk menjadi third part-nya, difasilitasin tools, terus tempat workshop yang memang proper. Dan itu luar biasa. Tahun 2010 itu saya tanya satu body jam tangan itu dihargain cuma 3.000 perak, Pak. Satu body jam tangan 3.000 perak. Dan dijual masuk ke Paris, masuk ke US, di Emblem dengan dijual harganya tuh 2 jutaan ya, 2 juta sekian lah. WeWood gitu. Jadi riset saya tuh wah gila, ujung-ujungnya Indonesia lagi kan. Karena memang secara logik sih sebenarnya yang berlimpah ruah sama kayu itu ya cuma negara kita ini gitu. Lalu belajar merangkai jam itu gimana caranya waktu awalnya? 2009 2010. Jadi 2009 saya lulus, 2010 saya mulai ngeriset ini. Jadi dari dulu sebenarnya pas di kampus itu saya udah punya ketertarikan sendiri sama kayu, Pak. Gitu, dengan variasi kayunya, jenis kayunya, karakter si kayu ini gimana. Sampai akhirnya saya bertemu sama salah satu sales atau ya orang yang suka pakai namanya CNC saat itu 2007 kalau nggak salah. Jadi jauh sebelum saya lulus ya bahkan ya. Dijelasin lah CNC ini gini dulu bikin miniatur mobil, miniatur mainan anak gitu. Jadi fungsinya saat itu saya masih kampus kayak ini bukan sesuatu yang pengen saya dalemin nih, karena saat itu seorang desainer produk itu di trennya zaman itu adalah mebel gitu, furniture gitu, bikin kayu, bikin meja, bikin macam-macam lah yang memang besar gitu, masif gitu. Nah, akhirnya 2010 pas saya bertemu partner saya pertama di brand pertama itu, dia bawa WeWood, habis dia dari US, dia bawa WeWood, saya lihat, langsung flashback nih, 2006-2007, kelihatannya pakai mesin itu bisa deh gitu. Nah akhirnya saya calling lagi orangnya, ternyata dia ngerakit sendiri. Saya coba riset 2010 sampai 2011 pakai mesin CNC ini, mini CNC ini, dan ternyata berhasil gitu. Ternyata bisa kita duplikasi untuk jadi manufaktur kecil kan sebenarnya. Karena harganya saat itu juga CNC itu masih cukup mahal ya. Kalau sekarang harganya udah kelihatannya anak mahasiswa juga bisa deh beli gitu. Karena udah semakin quantity ya, Pak, udah semakin banyak, pasti produksinya juga semakin murah gitu. Nah dari situlah inspirasinya akhirnya saya suka sama jam tangan kayu ini. Saya coba rakit, saya coba kasih niche-nya di mana. Ternyata alhamdulillahnya 2010-2011 itu lahirlah jam tangan kayu pertama di Indonesia. Brand pertama langsung Pala Nusantara? Bukan. Namanya Matoa. Matoa? Betul. Gitu. Dari situ saya coba bangun infrastruktur industrinya karena pakai CNC itu. Terus rangkaian journey produksinya gimana dengan desain yang menurut saya cukup kompleks saat itu ya, karena whole body-nya itu semuanya strapnya pakai kayu gitu. Tapi memang kita ngejar jadi pionir sebenarnya. Mungkin kalau teman-teman yang lain kan sukanya based on dari pasar dulu nih, demand-nya ada atau enggak gitu kan. Kalau saya pribadi nggak ngelihat itu, karena saya sama partner saya saat itu pokoknya kita harus jadi pionir, kita harus jadi teh botol, kita harus jadi aqua gitu. Itu tadi yang pengen saya tanya. Jadi kan nggak ada jam kayu di Indonesia, belum ada dan saat itu. Bukan sesuatu yang hype, betul, ya kan? Betul. Terus di tahun 2010 pada saat mulai diluncurkan pertama kali, di mana diperkenalkannya? Di Bright Spot. Di GI. Pertama banget itu. Kita bawa stok 100, PO 200, Pak. Dan harga jamnya itu benar-benar monopoli banget karena kita nggak punya kompetitor ya. Justru itu. Jadi HPP itu bisa sampai 10 kali lipat, Pak. Harga jualnya. Harga jual ya. Jadi kita HPP let's say cuma 100.000 gitu ya. Kita jual jutaan, Pak. Dan itu PO 200, Pak. Dari situ saya ngeliat, ini udah ngomongin marketing jadi di situ kan, udah bukan ngomongin, dan produknya juga berbicara karena sebenarnya brand saya dahulu itu
fungsinya babat alas, memperkenalkan, mengedukasi, ngasih tahu. Banyak orang pertanyaan kena apa lapuk atau enggak, jamuran atau dan sebagainya, itu kita babat alas 3 tahun 4 tahunan lah untuk ngasih tahu edukasi bahwa jam tangan ini well made dan bisa proper untuk dipakai daily wear gitu. Siapa yang diedukasi waktu itu? Pasar-pasar yang masuk ke bright spot itu ya pasar-pasar hipnya Jakarta kali ya. Jadi kita langsung nembak straight to the point sama orang-orang yang famousnya kali. Funky lah, orang-orang yang senang sesuatu yang baru, elegan, berbeda. Jakselnya lah, jakselnya. Oke, wah pinter juga. Dari situ tuh. Des, langsung PO-nya 200 Pak. 200 juta PO. Wow. Bangga Pak. Kayak, wah ini gila nih. Berapa cepat sih memproduksi 1 jam ini? Kalau yang dulu yang semuanya kayu itu emang agak lama, butuh ketelitian. Jadi mungkin kalau nggak salah ya, saya udah 13 tahun yang lalu, itu sebulan itu mungkin produksi cuma 300 sampai 400 kali ya. Gitu. Tapi dengan duplikasi manufaktur akhirnya tumbuh sampai bisa 3.000 kali. Tapi manufakturnya makin besar. Kalau hari ini bisa sampai berapa produksi? Kalau di Pala sih kita produksi cuma sampai 2.000 sekarang Pak. Ngejarnya. Gitu. Penetrasi ke pasarnya around 1.200 per bulan tuh ya? Per bulan ya. Oke. Gitu. Ada brand lain selain Pala? Sekarang? Ya. Enggak ada. Enggak. Jadi emang fokus di sini aja. Satu-satunya yang sekarang berjalan. Basah kuyup saya Pak di sini Pak. Keren. Tapi ini orangnya Mas Ilham ini Steve Jobs-nya Indonesia nih. Wah. Karena juga, Pak. Itu Steve Jobs tuh yang ngomong tuh. Customer tuh kalau ditanya, kalau zaman dulu Henry Ford bilang tanya ke konsumen research gitu ya. Yeah. Apa yang kamu mau tentang transportasi? Yeah. Pasti jawabannya saya pengen kuda yang bisa lari lebih kencang. Oke. Ngomongnya kuda, nggak mungkin bilang saya pengen mobil. Ya. Horsepower itu ya. Betul. Ya. Saya berarti jumlah kuda aja lebih banyak, makin banyak makin cepat larinya. Ya. Jadi dia bilang gini, Steve Jobs bilang customer tuh nggak tahu apa yang dia mau. Right. Kita harus mengedukasi, betul, sepakat, dan Pak. mendidik sepakat. What to want gitu. Kita mendidik keinginannya dia. Agree Pak. Wah, agree. Keren, makanya kadang-kadang kalau ngelihat ya misalnya memang tidak disalahkan nih opini saya Pak ya. Jadi kayak karena basic saya desain produk, maka sebenarnya pasar itu bisa saya ciptakan dengan produk-produk yang inovasi dan yang terbarukan lah istilahnya gitu, itu bisa kita ciptakan. Jadi kecuali mungkin kalau komoditi mungkin lebih ke ya udah jelas ya fungsinya ya. Jadi maininnya volume gitu. Tapi kalau kita kan ada di piramid yang di atas, produk research itu ya kita menciptakan pasar sampai akhirnya nanti mereka turun. Ya sekarang bahasa Sundanya mah wayahna, yang tadinya produk idealis jadi produk masif komoditi, gitu. Jadi komoditi. Okay. Betul. Siapa saja yang sudah collab dengan Pala Nusantara? Waduh, keren-keren sih semuanya. Kayak gue juga kayak ini ya Pak ya, kayak nggak percaya sih, kayak salah satunya kayak Pak Ridwan Kamil. Betul, Pak Ridwan Kamil tokoh ya Pak ya. Kayak loh kok mau sama Pala gitu. Dan dia pakai lagi jamnya. Ya betul, dipakai dan kemarin juga sempat viral di mana-mana grup itu kayak mention gue kayak ini dipakai Bang Densu gitu, Densu Margo kan. Iya, Densu juga jamnya jam kayu lagi. Betul, makanya kayak nah bisa gitu, kenapa bisa ya? Itu gimana gitu ya? Dikirimin? Ceritanya gimana sih? Saya juga nggak tahu Pak. Jadi kayak katanya sih Bang Densu ini nge-DM si RK. Terus saya tanya kan, saya confirm sama terus dia kan ngomong kan, gue dapat jam kayu nih AC kelu. Betul. Terus dia pakai. Betul. Terus ya udah, terus dari situ viral. Alhamdulillah followers emang naik ya, tapi yang paling bikin saya agak bingah gitu, agak bangga itu ya, wah kok di luar circle saya pada ngasih tahu gitu loh, di luar circle apa ya, kayak oke, ini exposure-nya gokil juga nih Bang Densu gitu kan. Gokil itu free marketing banget. Wah, ya. Kalau bayar berapa tuh? Thank you Bang gitu. Wah bayar Pak, katanya omset sebulan deh Pak. Gak akan kuat saya juga ya gitulah ceritanya Pak. Terus yang paling keren sebenarnya kolaborasi kita sama Mycotek. Mycotek itu perusahaan pertama di Indonesia yang membuat jamur jadi kulit. Gitu. Itu Mycotek udah cukup famous juga di Indonesia ya, karena memang pemain dari jamur ini satu-satunya the one only itu hanya Mycotek gitu di Indonesia. Jadi kita kolaborasi itu tahun 2018, kemudian sama teman saya Muklai juga kita kolaborasi itu 2019 sebelum lockdown. 2020 sebelum lockdown. Nah, sama Muklai ini sebenarnya
ada kisah yang belum terselesaikan. Kenapa? Karena pas lagi kita launching tanggal 19 Maret Pak, saya ingat 20 Maretnya informasi lockdown. Udah aja, terus mau ngapain, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Jadi setelah itu kolaborasi kita belum bisa diekspos kemana-mana sebenarnya, karena udah keburu lockdown. Ya udah kayak ya udah jalan aja, nggak, it's okay lah gitu. Ada momen terberat saat membangun bisnis ini, apa momen terberat? Momen terberat, sebenarnya momen loncatnya ya kalau menurut saya momen positif ya buat saya Pak ya. Momen positif. Itu 2015. Setelah saya kan saya dengan brand sebelumnya ada apa ya saya keluar lah dari brand sebelumnya sebagai stakeholder, saya juga cabut. Sampai akhirnya sisa residu amarah itu tuh saya coba transformasikan jadi pahala sebenarnya. Jadi saat itu saya nggak apa-apa lagi ya selain proyekan as freelance dan brand juga nggak ada. Saat itulah akhirnya saya coba ngulang lagi nih, start lagi dari nol setelah 5 tahun bareng sama brand sebelumnya. Saya coba tata lagi workshopnya, saya coba cari mutant-mutantnya, orang-orang yang emang kredibel di dalam situ gitu, ngebantuin saya sebagai co-founder. Ternyata energi pengen makan rotinya itu ternyata jadi positif buat saya gitu. Jadi bukan hal yang negatif ya setelah wah gini langsung drop gitu, enggak. Saya cobain sampai akhirnya 2017 Ayam Cemani itu dapat Good Design Award Pak. Good Design Award, dan saya ngelihat sambil penetrasi ke pasar, masih bisa nggak ya pasar kita itu untuk menerima jam tangan kayu setelah 7 tahun nih. Kan biasanya kan ada siklusnya ya, turun life cycle produknya itu udah turun gitu kan. Ternyata antusiasnya besar banget Pak gitu. Ternyata langkah yang saya lakukan di awal berbeda 180 derajat, berbeda terbalik sama brand sebelumnya. Gitu. Jadi launching yang mereka tadi yang saya bilang di Breadspot emang langsung hits gitu ya. Langsung komersil. Kalau ini pendekatannya beda Pak. Ini kompetisi itu kompetisi gitu. Jadi saya ketemu sama di Wismila, ketemu sama Pak Helmi, kemudian di Big Start, kemudian di banyak lah Pak yang saya ikutin. Tujuannya as simple as saya dapat inputan, masukan untuk memperkaya produk ini gitu. Waktu pecah kongsi kenapa tuh ceritanya? Kan masuk dari awal nol banget kan. Wah, panjang sih Pak kalau misalnya digali gitu. Cuman sesimpel saya dipaksa untuk keluar aja intinya gitu Pak gitu. Saya dipaksa untuk keluar sebagai stakeholder ataupun sebagai di struktur di organisasi karena faktor X tadi gitu ya. Basicnya as simple as tadinya teman, tidak ada perjanjian apa-apa, tiba-tiba investor masuk. That's it. Gitu. Which is investor nggak tahu ada saya, dan saya nggak tahu ada investor. As simple as that sih sebenarnya Pak. Ya klasik lah, di semua bisnis pasti selalu seperti itu. Tapi di situ memang ternyata hikmahnya ya sekarang alhamdulillah ya itu terjadi gitu. Alhamdulillah itu terjadi, dan akhirnya saya punya brand sendiri as sebagai backbone saya untuk hidup ya, dan bisa ngasih bukti nih kalau gue sebagai desainer, gue sebagai entrepreneur gitu ya, bisa muncul nih gitu. Kalau enggak saya akan tenggelam sih Pak, karena profesi saya kan desainer ya. Dan pilihannya juga tetap sama di jam ya. Alhamdulillah konsisten Pak di jam, ya? Betul. 13 tahun Pak, jadi kayak udah tahu nih seluk beluknya, how to-nya udah dapat semuanya gitu. Kita cerita tentang jam ini, yuk. Boleh. So jadi ini jam ini kelihatan sturdy ya, kelihatan kuat ya. Jadi ini jamnya udah nggak kerasa kayak, kan ada tuh yang ringan banget ya, berasa ringan. Ini tetap ada rasa kokohnya. Kenapa desainnya minimalis begini? Agar mudah direplika Pak, diperbanyak. Kan kita ngomongin manufaktur Pak, gitu. Jadi belajar juga dari kekurangan desain sebelumnya. Kayu yang kecil-kecil itu takes time banget Pak untuk diproduksi, dan sedikit dan fragile sebenarnya, sangat fragile. Once itu jatuh ya kok nggak bopel, lepas dari dudukannya dan sebagainya. Karena kayu itu nggak boleh, produk kecil tuh nggak boleh terlalu banyak interlocking gitu loh Pak, karena akan banyak decitan bunyinya dan sebagainya lah, intinya gitu. That's why si strapnya saya buat sangat simple, mudah diduplikasi. Sama saat itu kita manufaktur. Kedua, bodi kayunya pun tidak banyak ornamennya Pak. Ini kulit gitu. Ya? Iya betul, kulit kerbau yang kulit kerbau. Kayunya kayu apa?
Yang ini kebetulan warna hitam itu sonokeling. Sonokeling betul. Cuma itu di coating ya, di coating warna hitam untuk matchingin sama konsep ayam cemani itu. Ayam cemani, iya nih. Betul. Cuma ada merahnya aja nih. Jadi... Nah, merahnya itu sebenarnya palanya. Filosofi dari brand saya buah pala ikonnya masuk ke situ. Jadi brand identity-nya dari sini ya. Yes, betul lah brand identity-nya, Pak. Coba. Gitu. Jadi memang ini semua modelnya pasti ini desainnya semua sama seperti ini. Betul. Kan kalau di luar sana ada yang jam Rolex dibikin kayu. Iya. Kalau ini sebenarnya ini ciri khasnya ya. Shape-nya bulky, Pak. Memang. Shape-nya tuh pasti bulky seperti ini. Dan desainnya sebenarnya kita udah ngeluarin lebih dari 4-5 platform desain ya, Pak ya. Yang memang seperti itu. Tapi orang dari jarak jauh nih, sama kayak earphone-nya Apple, iPod. Dari jauh udah tahu tuh kalau warnanya putih pasti iPod gitu. Pokoknya ada merah ini udah pasti pala. Betul. Dan bulky. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya itu yang kita hakikan sebenarnya itu sih, Pak. Jadi kayak identity. Oh, ini udah Pak, semuanya. Itu ya. Udah semuanya. Sudah didaftarkan udah aman. Paten gitu ya. Udah aman. Kalau mesinnya kita pakai quartz Miyota dari Jepang. Gitu. Itu yang sangat mudah ditemukan dan untuk pasar lokal kita mau ganti baterai atau apa itu lebih gampang. Gitu bisa Berapa lama tahan si jam ini? Durability-nya around 3-5 tahun ya, Pak ya. Gitu. Water resistant nggak? Water splash, Pak. Water splash. Jadi nggak boleh nggak bisa dibawa jalan. Kelihatannya juga kayu dan kulit kelihatannya udah nggak bisa, Pak. Iya. Langsung ini ya. Langsung pasti airnya ngerembes ke dalam. Kaca atau mineral glass, Pak? Mineral glass. Bukan safir ya. Atau jadi masih mineral glass. Karena kalau misalnya kita pakai safir, karena itu kan keras ya, Pak ya. Iya. Gitu. Intinya itu udah paling compact dan paling adjustable lah sama desain ini. Harganya berapa sih? Kalau harga kita tuh sebenarnya around 399 sampai yang kemarin terakhir buat official merchandise G20 itu 2,8 ya. Yang semuanya bold ya kayak gini lah, tapi kuningan, terus lebih maskulin, lebih mature, berat banget juga. Itu 2,8. Itu 2,8 ya. Itu alhamdulillah ya kemarin dipercaya juga kan di official merchandise G20. Terus exposure-nya bagus banget, apalagi kita sampai disupport sama Kemenparekraf, sama kementerian lah ya. Sama kementerian untuk ini bisa jadi hadiahnya presiden nih. Presiden, betul. Yang besok kenegaraan ya. Kenegaraan yang karena datang. membawa nama Indonesia, semuanya asli Indonesia. Betul. Made in Indonesia. Ini kalau ganti baterai gampang ya, tinggal dibuka, langsung ada baterainya di situ, ditutup langsung nanti tinggal seal-nya tinggal dibuka. Makanya pakai mesin Miyota yang mudah diraih sama pasar kita. Iya. Tapi ini lama-lama bisa jadi antik ya. Iya, betul. Betul. Nah, jadi kalau makin lama makin tua apalagi aging ya, Pak ya. Aging betul. Dan kalau ada masalah dengan mesin kan sebetulnya tinggal ganti dalamnya bisa dong. Betul. Dan kita kan garansi setahun ya, Pak ya. Jadi kalau selama mungkin tempat jam itu agak takut atau apa bisa balikin ke kita ganti baru, kalau nggak kita servis. Oke. Mas Ilham. Yes, Pak. Produk yang paling best seller tuh yang mana sih? Produk paling best seller sebenarnya kalau sekarang banget ya. Iya. Yang ini yang inovasi ini. Yang paling terbaru nih. Ini terbaru. Ini yang apa dari nih? Bioresin. Ini namanya apa? Pala ubur-ubur jingga. Ubur-ubur. Oh, kok ini ininya bukan kayu? Bukan, itu pakai bioresin, Pak. Bioresin. Betul. Jadi mungkin karena makanya bagus tuh, nggak pakai nama kayu. Iya. Jadi bisa lari ke sini. Betul. Jadi memang tadi saya bilang narasinya ini yang sebenarnya rohnya pala itu di narasinya, Pak. Gitu. Jadi ini dari bioresin dan kayunya tetap di belakang, Pak. Jadi kayunya itu tetap sebagai tetap ada kayu aksesoris, betul. Jadi ini kayu ini tetap dipertahankan. Kenapa? Karena ternyata makin ke sini tren kayu itu kan sebenarnya Indonesia itu kan saking berlimpahnya itu sampai orang merasa dari kayu itu harus murah, Pak. Iya. Karena berlimpah banget. Nah, sedangkan kalau di luar pakai kayu itu it means eksklusif. Iya. Kayak di dashboard mobil or something gitu. Betul. Kalau di Indonesia enggak. Nah, makanya di sini saya ingin mempertahankan kayunya tapi image-nya kita coba geser. Ini kapan luncurin? Desember kemarin, Pak. Sebelum Natal.
Sebelum Natal. Baru. Jadi benar-benar baru dan ini yang biasanya karena ini ukurannya satu ada dua. Ada yang mini yang 32 mili dan mini. ini yang enggak, ini yang besar Pak. Ada tanggalnya itu kan. Ya, betul. Oh, ada tanggalnya. Betul. Oh iya bener. Itu ada tanggalnya. Keren ya. Mesinnya kita expose, tanggalnya kita liatin. Emang sedikit rada street kali ya, moodnya ya. Ini keren ini. Streetwear betul. Ini streetwear banget. Ini anak muda lah. Betul. Anak muda. Kalau gua mah nggak cocok nih, bapak-bapak. Gitu. Jadi emang ini untuk pasarnya sebenarnya saya bikin ini. Pakai apa itu atau ini? Target marketnya siapa nih? Anak muda. Anak muda. Ya tadi sekarang lagi USS Fit udah Pak. Profilingnya Jejo. Nah kayak gitu. Oh, profilingnya dia. Anak-anak yang suka kripto ya. hobinya kayak gitu. Iya, kan agak susah Pak masuk ke sini. Produk ini masuk ke pasar mereka tuh susah Pak. Karena old school. Kayu tuh kayak aduh kayu men, gue pakainya jam yang harganya 4 miliar gitu kan. Kayak aduh gitu. Coba kita provide lah. Oke, ini jam begini, maksud saya bisnis jam ini kira-kira kalau 10 tahun, 20 tahun ke depan akan dibawa kemana sih? Oke, saya positif. Sebenarnya gini, saya optimis kalau industri jam tangan kayu sampai 10 tahun lagi tetap masih ada Pak. Masih tetap tumbuh. Tapi cara bermainnya mungkin beda. Cara bermain beda? Betul, karena trennya sendiri sebenarnya, ini opini saya Pak ya. Iya. Trennya itu sebenarnya sekarang 3 sampai ya let's say 5 tahun ke depan dari tahun ini tuh trennya itu kelihatannya ada 2 Pak. Satu, intellectual IP bisnis. Yang kedua adalah eco-friendly product. Jadi kayak sustainability, recycle, upcycle dan sebagainya. Jadi sebenarnya once kita mau mempertahankan produk ini, jam tangan ini sampai 10 tahun atau 15 tahun lagi ke depan, kita harus bermain di 2 ini Pak. Jadi someday pala ini akan berubah rohnya, pindah ke mungkin outer, mungkin tas, tapi rohnya tetap ayam cemani. Karena kita ngomongin IP, intellectual property ini tetap jalan gitu. Dengan mood Nusantara dan palanya tetap ada. Dan yang kedua, kita harus melakukan inovasi terus Pak. Sekarang ini dari bioresin. Kita udah kolaborasi dengan Kick Your Butt dari anak-anak Jaksel juga. Itu dari puntung rokok Pak. Gitu. Jadi kita membuat jam tangan dari puntung rokok. Jadi wah itu prosesnya cukup panjang sih Pak. Jadi dia intinya kita mengkolek butt atau puntung rokok itu 2.500 piece rokok filter itu bisa jadi 10 jam tangan Pak. Gitu. Dan itu saya nggak bawa contohnya, mungkin di Instagram juga ada. Itu kita akan launching bulan Maret, bulan depan. Kita akan retailin bulan Maret. Tapi kemarin kita launchingnya di Kuncit, itu 200 piece habis dalam waktu setengah jam Pak, kita launching. Itu warna-warni Pak, itu ada kuning, ada pink, warnanya vibrant gitu loh Pak. Jadi memang orang-orang lucu gitu. Dengan harga yang menurut gua nggak murah sih Pak, di 1,2 loh Pak. Karena kolaborasi ya Pak ya. Iya. Tapi antusias pasarnya karena ini tadi trennya memang ke arah sustainability, trennya ke arah ramah lingkungan dan sebagainya. Ini lagi digoreng banget sekarang. Yaitu sekarang anak-anak yang tadi level profilingnya streetwear tuh ya orang-orang hebat itu mereka pengen masuk produk itu ke mereka gitu. Jadi memang harga segitu untuk pasar yang memang niche dan premium ya it's okay gitu. Oke. Gitu. Itu udah kita proof dan proven gitu. Dan itu pola itu berulang tuh ya. Berulang betul. Bright spot sampai dengan hari ini ternyata masih bisa, apalagi kalau collab-nya bisa lebih meluas lagi. Betul. Nggak ada niat untuk ekspor. Ekspor alhamdulillah sebenarnya udah Pak, tapi nggak kontaineran ya Pak ya, door to door. Jadi kayak selusin atau 2 lusin udah kita coba Pak. Alhamdulillah aman di sana. Atau nempel dengan big brands. Itu pengen sih Pak. Pengen banget. Mungkin suatu hari nanti journey-nya akan ke sana. Ya mungkin ada menjadi di display di Gucci. Wah, itu sih mimpi semua orang Pak. Display di mana gitu yang nempel brand mereka. Pengen Pak. Sama ya yang sekarang ini sama siapa ya, yang Hypebeast gitu ya, emang diliput sama Hypebeast Indonesia aja misalnya. Wah, itu udah gokil sih Pak. Iya. Dapat privilege untuk bisa masuk ke pasar mereka tuh kayak oke. Gitu. Makanya saya ciptain ini tuh tujuannya tuh ke arah situ, karena trennya ke arah situ. Saya pikir streetwear tuh dari tahun 80-an nggak pernah mati ya Pak ya. Iya, memang. Dan streetwear itu mereka
berani beli. Iya, Ya, spending, berani betul, spending sneakers, apa betul, segala betul, macam. betul, Itu orang punya betul. punya kebahagiaan kalau Iya, punya gitu betul, ya, betul, kayak betul. Supreme Ya, gitu. gengsinya tuh dapat Oh, bisa semuanya. Supreme juga nih. Nah, ya amin. Alhamdulillah. Woi, Amin. gile. Amin, Cemani amin, amin. Supreme. Amin, amin. Ya, apalagi udah ada merah-merahnya nih. Ini merah-merah cocok banget nih sama Supreme nih. Iya ya. Di itu aja di branding dikit gitu ya. Supreme Iya. gitu ya. Betul, Coba, betul, ini betul. siapa tahu Supreme denger ya. Kita punya behind the Yuk, business. let's go. Kalau business model sekarang jualnya kemana? Terus promosinya bagaimana? Kalau jual kita masih mungkin 90% masih di nasional ya, masih di Indonesia ya, masih di Indonesia di karena marketplace kah? Oh, kalau marketplace ya wajib Pak. Jadi pertama kali 2017 itu kita masuk ke digital itu udah saya siapin website, marketplace, terus admin WA dan sebagainya udah kita siapin semuanya. Cuman masih skalanya memang masih kecil. Sekarang udah lebih besar, lebih luas. Nah, model bisnisnya saya sih percaya sebenarnya Pak, kalau pasar Indonesia sebenarnya menurut saya kan gede banget ya Pak ya. Yeah. Dan kita kan menjunjung tinggi konsumerisme sebenarnya. Betul. Kita jadi kayak kita tuh untuk beli produk-produk semacam ini dan dengan ngomong cintailah produk Indonesia, bangga lokal buatan Indonesia ini tuh kayak bener-bener membuat produk-produk UKM kayak gitu hidup gitu loh Pak. Pas kita lolos dari pandemi, alhamdulillah pandemi kemarin juga kita alhamdulillah nggak berdampak ya Pak ya, tapi kan yang lain juga banyak yang kena dampak. Kalau kita nggak karena digital tadi gitu. Jadi memang pasar Indonesia tuh gede banget, dapat 0,3%-nya aja Pak. Kayak waduh cuma dikit aja 0, deh, nggak usah 1 Pak. Iya. Gitu. Jadi kayak saya ngelihat juga kayak ini jam tangan tuh industri paling tua di dunia, salah satu industri paling tua di dunia sebelum ada revolusi industri gitu ya. Dan saya ngelihat pasarnya nggak akan pernah habis. Dan saya ngeliat lagi pasar Indonesia itu Pak Ogah aja pakai jam tangan Pak, sebenarnya, ya kan? Jadi kayak sebenarnya dalam hati kecil saya tuh pengen produk kita bisa dikonsumsi sama semua masyarakat Indonesia. Jadi kayak tanda kutip komoditi lagi gitu Pak. Cuman once itu terjadi artinya kan infrastruktur saya harus diperbaiki, harus digedein. Kemudian nggak bisa kita udah ngomongin masif tapi harga yang flagshipnya tuh berapa sih gitu. Kalau misalnya kita ngomongin quantity banyak ya harganya udah nggak bisa 1 juta lagi dong, udah nggak bisa kayak gitu kan. Betul. Makanya inovasi-inovasi ini jadi salah satu tombak kita, R&D kita tuh tombak tajam kita untuk kita tetap ngatrol ke atas, piramidnya tuh tetap ada di atas, inovasi. Karyawan berapa sekarang? Hampir 60 ya Pak ya? 60. 58-an kalau nggak salah. Oke. Gitu. Jadi memang ya kita ngejarnya tadi yang saya bilang, kita ngejarnya masif, quantity banyak supaya bisa dinikmati semua rakyat Indonesia, tapi nggak yang kayak gini-gini, yang inovasi ini tetap di atas terus Pak. Kenapa life cycle-nya nggak turun? Terus sampai maksudnya dapat peluang lagi. Apa sebetulnya yang menyebabkan itu? Banyak loh bisnis-bisnis yang trending sesaat terus tutup. Beruntung kali Pak ya. Jadi lebih kayak sebenarnya beruntung itu kalau menurut saya Pak ya, kita udah nyiapin, ada momentum, kita dapat anginnya, terus kita bisa terbang gitu. Dan kembali lagi Pak, model bisnisnya Pala ini dari awal itu tidak langsung ke komersil, tapi kompetisi tadi Pak. Jadi kompetisi selama 2 tahun yang saya jalanin, saya ketemu sama orang-orang hebat, ketemu sama istilahnya ya. Ya untuk masukkanlah buat produk ini jadi semakin bold. Dan alhamdulillahnya tuh orang-orang yang tahun 2016, 17, 18 ini tuh ketemu lagi di 2020, 2021 Pak. Dan mereka tuh membantu kita lagi Pak. Gitu. Jadi saya tuh selalu ngelihat momentumnya Pala tuh once itu kita ada yang baru naik lagi. Life cycle produknya LCP kita udah mau turun nih, udah mau ngomongin quantity banyak, harga udah mulai ya around 330 gitu. Tadinya udah dari GoPay tadinya Pak ya. Terus 330 karena diskon di marketplace dan sebagainya. Kita muncul ini naik lagi ke atas, basket size-nya kita jadi 700 lagi gitu loh Pak. Ada RK suka naik lagi basket size-nya gitu loh Pak. Jadi, tapi yang murahnya atau istilahnya yang affordable-nya tetap segitu ada. Pak, betul. Yang udah masuk marketplace itu kita mau nggak mau
udah di-link sama narkoba sebenarnya Pak, kita tuh. Iya ya. Harus pakai potongan terus. Potongan terus. Tuh, udah nggak bisa Pak. Itu udah mau saya benerin gimana pun juga harus ada potongan deh. Kalau nggak atraksi Pak. Nggak menarik ya, nggak menarik ya. Pak. Walaupun udah di apa mau di branding kayak apapun juga, diskon tetap lebih menarik ya. Betul. Makanya brandingnya sekarang kita ke atas terus, jadi kayak naikin gengsi, dipakai di endorse sama A, B, C dan sebagainya. Kita kolaborasi sama brand-brand yang emang inovatif gitu ya. Tujuannya untuk terus ngangkat basket size sebenarnya. Gitu. Walaupun impact-nya kan itu investasi ya Pak ya. Impact-nya tuh mungkin 6 bulan atau setahun berikutnya gitu. Jadi apa yang kita keluarkan di saat ini, impact-nya mungkin akhir tahun. Banyak orang yang kalau melihat Mas Ilham hari ini pasti akan bilang, wah lu mah beruntung di endorse sama Dentsu, ya kan? Wah lu beruntung di endorse sama ini G20. Sebetulnya kerja keras apa yang bisa membawa Mas Ilham sampai ke sana? Kepercayaan sih Pak. Kepercayaan. Itu benar-benar kita udah sistemnya kepercayaan aja sebenarnya. Jadi kayak satu, saya ketemu sama orang A, orang B, ya kita nggak boleh songong gitu ya Pak ya. Maksudnya tetap humble dan service mungkin kan kita basicnya saling melayani ya Pak ya. Bapak melayani teman-teman melayani Bapak dan sebagainya gitu. Nah intinya kita pas ketemu tuh memang harus membumi aja sih Pak. Once itu terjadi, akhirnya kita klik, ya bisa ketemu tadi Pak. Peluang-peluang yang menurut saya kayak tangan Tuhan tuh bermain di situ Pak. Oke. Gitu. Kalau dengan Pak RK waktu itu mengajukan atau gimana ceritanya? Awalnya kalau sama Ridwan Kamil itu Pak RK itu ada kolaborasi, jadi gabungan Pak awalnya. Ada 10 brand yang dikurasi sama RK sebenarnya. Oh, berarti dia yang nyari. Dia yang nyari. Jadi dia tuh ingin mengangkat setelah pandemi, dia tuh pengen mengangkat brand lokal asal Bandung, pengen saya bantu pakai figur saya deh. Oke. Saat itu followersnya dia itu 13 juta ya kalau nggak salah, atau 15 juta gitu. Sok saya bantu untuk ngehidupin brand-brand ini. Ya udah, dan alhamdulillahnya kepilihlah si Pala. Kenapa Pala bisa kepilih? Sebenarnya dari 10 itu ya memang istilahnya ya komunitas juga sebenarnya Pak gitu. Jadi saya kenal sama si A, sama si B, sama si C itu kenal di situ. Nah, sampai akhirnya dikurasi semuanya pakai satu SOP atau satu template-nya Pak RK. Nah, dari situ akhirnya di endorse nih sama Pak RK nih semuanya nih. Tapi dari alhamdulillahnya lagi ya Pak ya, dari sebanyak brand itu yang kita bisa maju terus nih sama RK tuh, dan mungkin laporan kali ya Pak ya, laporan pembukuan, laporan penjualan, terus exposure-nya juga kerasa kelihatan karena kita willing untuk mengekspos kolaborasi kita di ads. Dikasih ke influencer, dikasih kemana gitu. Mungkin teman-teman yang lain metodenya beda ya Pak ya, saya nggak tahu ya. Cuman menurut saya kayak RK ini figur loh, tokoh loh, orang penting loh gitu. Ya udah kita investasi aja di RK ini gitu. Masukin ke ads, kasih ke influencer. Ya akhirnya mungkin yang gaungnya lebih besar yang Pala gitu dibanding yang lain. Nah dari situlah akhirnya terjadilah gulungan ini Pak, gulungan salju lah di situ gitu. Gitu. Jadi emang akhirnya mungkin insya Allah tahun ini kita akan kolaborasi lagi sih Pak sama beliau. Gitu ya. Insya Allah. Bikin desain baru lagi. Desain baru Pak. Cuma namanya tetap Pala ya. Tetap Pala XRK juga. Gitu. Dan beliau kan sangat mencintai Mega Mendung ya. Jadi konsepnya tetap masih Mega Mendung. Gitu. Tetap Indonesia. Tetap Indonesia. Dan jadi relate kan sebenarnya kan. Gitu karena RK juga ngelihat Pala ini ada Nusantaranya. Mungkin ya Pak ya. Kalau saya tahu dari internalnya beliau, yang bisa membawa DNA-nya dia, misinya dia, ya Pala gitu. Terus rahasianya apa bisa terpilih jadi UKM official merchandise G20? Rahasianya, kalau itu benar-benar on call sih Pak, kalau itu Pak sebenarnya. Jadi kayak journey saya 2017 sampai 2020 itu kedekatan sama ya part of dari Backcraft. Saya desainernya dulu juga sempat kompetisi terus tuh di Backcraft, Kementerian A, Kementerian B, Kementerian C gitu ya Pak ya. Jadi sama mereka ini nama saya itu ya terdengar lah, brand ini terdengar lah Pak. Sampai akhirnya Mas Ilham ada kesempatan jadi merchandise tapi bareng sama yang lain gitu. Mau nggak? Oke, siap Bu, kata saya gitu. Itu Desember Pak, Desember tahun 2021 itu.
gitu. Cuman bahkan saya tuh tadinya nggak tahu G20 Pak. G20 tuh kayak jauh banget sama saya Pak. Maksudnya saya orang desain, ada G20, apa G20 saya nggak tahu Pak. Sedangkan informasi itu dari bulan Oktober atau November lah tahun sebelumnya. Gitu. Tapi Terus sempat datang dong ke G20. yang pas peaknya, enggak Pak. Enggak. Sebenarnya kalau itu kan udah benar-benar selektif banget Pak. Selektif, ya? Udah nggak bisa, dan dengar-dengar juga teman-teman yang kesana nggak dapat penginapan juga ya pada di Kuta gitu kan, jauh gitu. Jadi kayak, udahlah ngapain juga, yang penting barangnya ada di sana, udah terdisplay. Dan di sana juga memang sebenarnya tidak ada penjualan sih Pak. Jadi cuma showcasing doang, cuma showing doang. Dari situ ya udah, karena memang impactnya memang kalau G20 itu dari bulan apa ya itu ya, April kali ya, April sampai Desember itu ya ada B20, Y20, apa 20 semuanya itu merchandise-nya kita gitu. Jadi lebih ke arah situnya daripada pas hari H-nya. Tapi ada penjualan juga dari sana? Yang pas hari H-nya? Oh enggak ada. Bukan hari H, pas sebagai official. Oh ada Pak, itu lumayan Pak. Jadi order B2B ya Pak ya, 500 piece, 300 piece gitu. Bahkan ada yang G20 saya pengennya yang Ridwan Kamil. Ada Pak, jadi G20 tapi Ridwan Kamil ada digituin gitu. Oh keren. Ya, jadi emang sebelumnya sih Pak, praknya sih yang belum, yang gede orderannya itu yang praknya sebenarnya daripada pas hari hanya. Gitu. Keren. Alhamdulillah Pak. Kalau mau kasih tips ke UKM hari ini yang juga ngalamin hal yang sama nih, mau berinovasi, pengen berkembang, kalau ada 3 tips untuk membangun brand yang kuat, kira-kira apa tipsnya? Tetap maju aja, maksud saya jangan pernah berhenti dulu sampai emang bener-bener lu mentok gitu. Tapi sebenarnya berhenti itu kan stop ya. Jadi kayak ada energi untuk maju, berani maju aja, just do it. Menurut saya sih itu aja sih Pak. Saya juga karena background saya desain produk ya Pak ya. Saya nggak punya keterampilan di finance, saya nggak punya keterampilan di marketing. Jadi otak kanan ini tuh nangkepnya adalah learning by doing Pak. Learning by doing yang saya bisa adalah connecting the dot. Sebenarnya connecting the dot di mana saya ketemu Bapak, saya ketemu Mas, ketemu siapa gitu ya. Oh ini ada jaringan nih, saya coba koneksikan kayak gitu. Terus mungkin kita guyup ngobrol, akhirnya jadilah sebuah kolaborasi kayak gitu. Terus ada vendor A, vendor B, vendor C, saya coba koneksikan. Jadi sebenarnya learning by doing selama ini yang saya lakukan itu alhamdulillahnya works di brand ini Pak gitu. Dan kan posisi saya saat ini CCO ya Pak ya, CCO di Pala ini. Jadi ada partner-partner saya yang memang ngomongin engineeringnya, konsistensi, yang membosankan monotonnya, pencatatan CFO sebagai pencatatan pembukuan yang sangat-sangat rapi, itu udah saya serahkan sama ahlinya lah Pak. Betul. Jadi CEO, kita udah punya ada CEO, COO, CFO, CCO, semuanya udah lengkap Pak gitu. Jadi emang dunia saya adalah menjaga rohnya Pala, berkreasi, berinovasi, CEO dan sebagainya udah saya handle sama partner-partner saya gitu. Karena 2016 sampai 2018 itu prosesnya saya emang jadi CEO dulu Pak sendiri, saya basah kuyup. Saya tahu bagaimana mulai dari cari supplier sampai akhirnya shipping. Akhirnya pindah ke, saya dapat partner CEO-nya, saya pindahin, saya ke COO, saya bikin jalur produksi. Di jalur produksi, marketing dan sebagainya. 2 tahun, terus akhirnya karena udah komplit, saya merasa kayak, oh ini udah bukan liga gua lagi, it's not my league nih. Udah semakin masif, tanggung jawabnya juga semakin besar, ada 60 karyawan Pak di situ. Oke, yang harus gua jaga adalah supaya ini jangan jadi produk marketplace gitu. Ini gimana caranya basket size-nya tetap terus naik, inovasi terus, jangan sampai ini jadi produk yang diskonan gitu. Akhirnya ya muncullah barang-barang produk yang ini. Harga termahal produk Pala? Kalau sekarang sih yang G20 itu ya Pak ya. Tertinggi itu 2,8 tadi. Betul, 2,8. Kalau yang marketplace ala marketplace itu bisa sampai, kalau ada voucher, diskon dan sebagainya, tanggal kembar itu bisa sampai 325 Pak. Gitu. Itu yang kayu ya Pak ya, yang natural gitu. Jadi memang keren. Jadi emang harus kita mainin, jugglingnya di situ Pak. Jugglingnya main di harga sih Pak kalau sekarang. Kalau saya ngambil kesimpulan dari Mas Ilham ini, yang pertama adalah benar tadi nggak boleh berhenti dan boleh Pak.
berinovasi untuk mengedukasi konsumen. Betul. Jadi bukan kita dengar konsumen maunya apa, tapi kita mengedukasi si konsumen untuk menginginkan sesuatu yang baru gitu kan. Kemudian tadi tuh banyak kompetisi, ternyata dampak ya. Dampak banget, Pak. Dampak ya. Model bisnis kompetisi itu ternyata berdampak banget, Pak. Oh, jadi banyak ketemu dengan tokoh-tokoh ya. Betul. Ya, itu kan promosi gratis juga. Betul. Dan makin memperkaya dan memperkaya produknya juga. Betul. Kalau customer itu, kalau waktu mereka membeli, apa sih responsnya mereka? Apa yang paling mereka harapkan dari jam ini? Oke, kalau di awal ya Pak, di awal dulu 2016, 2017 saat saya masih proses admin WA sendiri, admin sosial media sendiri. Saat itu yang launching pertama tuh ukurannya besar, Pak. Iya. Besar. Dan akhirnya saya ngobrol sama beberapa customers, minta di ukurannya kecil. Jadi keluarin beberapa varian ukuran gitu. Itu kayak wajib gitu loh Pak akhirnya. Saya keluarin, naik, penjualan langsung. Dan akhirnya marketnya kebentuk 80% wanita. Oh gitu. Iya. Karena kalau cowok prefer lebih ke satu produk, ya kalau jam kalau cowok ya cuma satu biasanya Pak. Betul. Gitu. Dan lebih ke yang produk yang lebih high tech kali ya, kayak smartwatch lah atau G-Shock dan sebagainya gitu. Kalau ini kan cewek lucu-lucuan gitu. Akhirnya muncullah si yang mini itu satu. Yang kedua variasi warna Pak. Warna cewek itu kan variasinya banyak ya Pak ya. Dari hijab sampai ini banyak atributnya lah. Itu masukan banget. Dan akhirnya kita mengeluarkan beberapa IP. Satva ini jadi kayak ada ayam cemani, ada tarsius, ada arwana, ada merak. Terus kura rote, terus ada ini ubur-ubur. Itu tujuannya untuk memberikan warna-warni di pala untuk si pasar kita, si konsumen ini, si cewek. Terus yang ketiga saya ngeliat itu adalah lebih ke pricing sih Pak. Pricing sama yang paling terakhir itu pengen yang agak high tech, lebih advance, yang mechanical gitu. Dan itu kita lagi tim R&D kita lagi bikin yang mekanik sekarang. Dan itu rata-rata yang mekanik itu yang minta cowok. Gua mau pakai barang lu tapi yang mekanik. Ya, dan itu adalah salah satu yang membuat pala ini ya ngetren terus. Kalau berhenti dengan yang lama mungkin udah hilang ya. Betul. Jadi nggak boleh berhenti makanya. Nggak boleh berhenti. Ada ini udah berarti udah mau turun, naik inovasi terus Pak gitu. Wah, dahsyat. Inovasi terus. Karena saya believe sih Pak, produk itu sebenarnya sudah ada jodohnya Pak. Yeah. Satu sepatu sebenarnya udah ada ownernya tuh udah ada Pak. Jam juga sama gitu. Jadi emang filosofinya ya Pak ya, kalau penjual sepatu itu sudah ada yang milik. Pas lu melahirkan menciptakan sepatu, ini sudah ada yang punya sebenarnya. Cuma belum ketemu aja. Gitu. Itu filosofinya. Filosofi tukang sepatu tuh gitu. Jadi mereka believe sama itu karena seniman sepatu itu kan ya bikin sepatu lama ya Pak ya. Dijahit pokoknya tetek bengeknya. Paling sebulan produksi cuma bisa berapa? 7 atau 8 gitu. Yang harganya mungkin bisa 8 juta, 5 juta, 8 juta. Nah, mereka punya belief ya mungkin semesta akung juga ya Pak ya, udah ngomongin semesta. Dia punya belief bahwa produk itu udah punya pemiliknya. Udah ada yang punya. Cuma belum ketemu aja gitu. Nah, ini sama. Keren. Saya juga ngambil filosofi itu di jam juga Pak sebenarnya. Keren. Ini udah ada yang punya, cuma belum ada yang ketemu aja Pak. Kayak jodoh Pak. Belum ketemu jodoh aja. Iya, ini funky sih. Mas Ilham, thank you so much. Terima kasih sudah banyak. hadir hari ini. Terima kasih banyak Pak Tom. Ini produk yang saya lihat sangat unik, makanya tim kita melihat keren nih kalau kita bisa undang nih. Ternyata mau datang. Terima kasih partnernya Pak Ridwan Kamil. Dan ini produknya viral, banyak sekali yang suka. Apalagi saya juga baru lihat produk yang funky, ya, stylenya style anak muda banget, streetwear, warna-warna juga warna-warna ngepop, ya. Warna pop. Ya, semoga nempel dengan brand gede. Amin. Bawa nama Indonesianya ke dunia. Amin. Gitu. Doanya Pak Tom ya. Amin. Doanya Pak Tom. Amin. Baik. Thank you teman-teman. Belajar apa hari ini? Tulis di komen. Saya Tom MC Iflis. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.